Video ini berisi rekaman acara webinar Forum Udang Indonesia pada tanggal 27 Januari 2022 dengan mengangkat tema sharing pengalaman mengatasi AHPND EHP pada budidaya udang intensif. Acara ini diselenggarakan oleh Forum Udang Indonesia dan didukung oleh Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan UNIDO. Semoga dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih Pak Aris. Kami judulkan webinar pada saat ini adalah sharing pengalaman untuk mengatasi masalah penyakit EHP maupun AHPND yang kebetulan juga penyakit ini kemarin ada di tempat kita. Inilah yang ingin saya sampaikan. Hari ini kita ingin sharing pengalaman tentang bagaimana mengatasi masalah penyakit, khususnya yang sekarang lagi tren AHPND ini, yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita dilapori banyak kejadian sebelum 1 bulan masalah, terutama banyak di Jawa Timur ya, di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Kebetulan di tambak kita juga kena. Nah, oleh karena itu dari pengalaman tambak kita yang kena, yang terakhir kemarin awal Januari kita bisa panen total, itulah yang kami inisiasi untuk teman-teman tim kami nanti melakukan atau menyampaikan pengalaman mereka. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi paling tidak guidance ataupun menjadi salah satu cara, sehingga dengan cara seperti itu bisa dimodifikasi, bisa semacam bagaimana cara itu bisa dimodifikasi di tempat atau di lokasi tambak yang lain. Karena saya yakin setiap tambak itu mempunyai permasalahan dan karakteristik kondisi lingkungan yang tidak sama persis. Namun demikian, saya selalu punya prinsip bahwa prinsip dasarnya adalah tidak jauh berbeda. Inilah background lokasi yang kebetulan kemarin masalah itu, dan kemudian pada saat itu ada kunjungan Pak Dirjen, Pak Direktur KKI, staf khusus MenkapI ada di sana. Nah, sekarang kita bicara masalah penyakit. Jadi penyakit ini memang menjadi momok kita, tetapi kalaupun kita dari awal sudah ketakutan adanya masalah penyakit, ya kita tidak akan melakukan berusaha langsung berhenti. Nah, namun demikian justru yang saat ini harus kita lakukan adalah walaupun ada penyakit, tetapi bagaimana kita masih bisa survive. Artinya kelihatannya sepertinya patogen penyakit ada, tetapi kita harus bersabar dengan patogen penyakit itu sehingga tidak mengganggu atau menyerang, menghabisi usaha kita, dalam ini adalah udang yang ada di tambak kita. Kalau kita bagi penyakit ada 4 macam ternyata sekarang ini. Yang pertama adalah viral disease, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang sudah beberapa waktu yang lalu, WSSP, Taura, Miu, dan sebagainya. Nah, artinya ini memang penyakit genetik. Sehingga kalau sudah punya penyakit ini memang mau tidak mau itu data yang ada memang ini tidak bisa hilang. Namun demikian kita berusaha bagaimana agar masalah walaupun dia kena virus tapi bertahan sampai panen kalau bisa seperti itu. Yang kedua adalah bacterial disease. Ini penyakit yang banyak disebabkan oleh bakteri. Nah, inilah yang saya headline menjadi warna kuning ini yang sekarang menjadi ngetren ini, yaitu WFD, yang terus AHPND dan EHP itu hampir mirip. Kalau EHP itu adalah dari parasit. Jadi WFD sama AHPND itu cenderung disebabkan oleh material atau penyakitnya adalah dari bakteri Vibrio. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas detail. Nanti teman kami Pak Buno akan membahas detail tentang teknologi yang mereka terapkan kemarin sehingga masih bisa bertahan sampai di umur terakhir 140 hari di size kepala 2. Nah, yang ketiga lah parasit. Yang terkenal beberapa waktu yang lalu yaitu Microspordia. Yang ini penyebabnya adalah sebenarnya adalah parasit. Yang ini semuanya menyerang di hepatopankreas ya, dan gejalanya mirip daripada berak putih ini ternyata. Jadi ini juga beberapa kasus yang lalu sudah terjadi dan ini ternyata juga dampaknya cukup besar karena kalau sudah kena EHP maupun WFD ini, yang mirip WFD ini udang sudah tidak lagi mau tumbuh dengan baik, cenderung keropos dan sebagainya, akhirnya kita cukup mengalami kerugian yang sangat besar. Yang terakhir ini bukan penyakit sebenarnya, itu adalah karena keracunan saja, yaitu keracunan akibat pengelolaan air yang kurang maksimum sehingga munculnya senyawa beracun seperti NH3 dan sebagainya. Inilah
penyebab daripada keracunan ini adalah lingkungan. Nah, menurut pendapat kami sebenarnya, pengalaman kami di lapangan selama ini, hampir penyakit itu second effect menurut saya. Jadi cenderung adalah masalah lingkungan dulu yang mulai ada masalah, berubah drastis, sehingga dengan perubahan ini bisa menyebabkan udang yang kita pelihara itu mungkin menjadi lemah. Dengan lemah itulah maka material atau patogen penyakit yang sudah ada itu menjadi berkembang kuat, ya, menjadi banyak, dan pada saat sudah mencapai kondisi kepadatan tertentu dia baru muncullah penyakit itu. Oleh karena itu dari konsep ini sebenarnya nanti yang harus kita perhatikan memang adalah bagaimana kita lingkungan harus kita perbaiki dengan baik. Filosofinya sederhana. Semua makhluk hidup akan tumbuh dan berkembang secara normal apabila dia dipelihara pada lingkungan yang stabil. Jadi kestabilan itu ternyata menjadi penting. Ya, kestabilan apa? Contoh perubahan salinitas, tidak boleh drastis dalam satu hari, perubahan pH dan sebagainya. Nah, itulah nanti akan diterangkan secara detail teknik-teknik cara itu. Nah, ini beberapa hal yang menyangkut tentang penyakit. Nah, ini sedikit dari literatur aja, artinya dampak dari penyakit yang akan kita bahas ini ternyata sangat besar sehingga kerugian totalnya seperti ini. Ini adalah literatur, namun demikian saya ingin menampilkan ini terlepas data yang ada di Takalar, yaitu yang di lab kita. Kebetulan alhamdulillah kita sudah punya lab terakreditasikan dan sekarang menjadi rujukan teman-teman. Jadi khususnya di Sulawesi, seperti teman-teman di Pasangkayu, yang ada di Palu, itu bisa mengirim sampel ke kita, dan cara pengiriman sampel pun sudah kita buatkan SOP-nya, sehingga tidak perlu jauh-jauh mengantar sendiri. Cukup dengan transportasi darat, kemudian ada bis Palu Makassar, dengan cara pengawetan yang kita ajarkan, mereka bisa mengirim sampel ke tempat kita, sehingga kita bisa cek sampel itu di lab kita. Nah, data menunjukkan bahwa ada penaikan terus ini dari ke APNT yang ada ini. Jadi ini ada kenaikan yang sampai 2020 ini ternyata cukup signifikan naiknya. Saya katakan ini masih keep dulu karena kita belum dikir. Mudah-mudahan saya yakin ke depan walaupun ada data naik, tetapi yang kita harapkan adalah produksi tetap naik, artinya tidak berdampak secara signifikan kepada produksi udang yang ada di kita. Nah, selanjutnya kami sampaikan ini. Ini adalah positive rate penyakit tahun 2021 yang baru kita dapatkan dari teman-teman yang di lab. Pertama, WSSP, EHP, AHPNT, dan CMMT itu hanya satu kali kejadian saja. Nah, yang lebih menarik lagi adalah ternyata itu inang yang ada ini menjadi penting. Sebagai contoh, trisipan, kepiting, udang-udang liar itu hampir 66% itu sudah terserang APMD. Yang kedua, di tanah pun bisa. Jadi tanah ini kita cek ya. Kalau kita lihat apa sih material APMD adalah Vibrio parasympatheticus yang mengandung fil A, fil B yang dia bisa menghasilkan racun, yang itulah yang menyerang di hepatopankreas. Nah, inang itu atau Vibrio yang jenis itu bisa kita cek di lab kita. Jadi ternyata di kepiting, trisipan, udang sudah 66% itu ternyata terinfeksi dari sampel yang ada. Tanah itu juga terinfeksi, jadi 27,3%. Ini data sementara dari lab kita, dan ternyata pakan pun ada. Jadi Vibrio ini yang sebagai penyebab HPND itu di pakan pun juga ada. Nah, artinya ini kita juga cukup menarik, apakah karena pakan yang jelas kita perlu data apakah pakan ini terlalu penyimpanannya bagaimana, itu perlu kita data pendukung. Yang di air otomatis pasti ada. Jadi air, jadi air yang dibawa oleh teman-teman, baik air tambak maupun air lingkungan itu ada hampir 7,4 itu mengandung EHP dan 17,9% itu mengandung AHPND. Terus di media lobster, ini 50% cenderung di HP dia. Terus di benur udang windu. Jadi di windu pun ternyata ada. Nah, ini dari sampel 16,7%. Ya, terus benur udang panami ini EHP lebih banyak 25,6% dan 6,2% adalah di APND. Terus udang windu di pemeliharaan dari pembesaran 20% itu mengandung WSSP
26,9 itu EHP, dan 23,1% itu adalah dari APBND, begitu juga udang Panami. Artinya apa? Sebenarnya dari data inilah teman-teman mengeksplor, teman-teman berusaha bagaimana kita bisa mengatasi, salah satunya adalah dari material yang masuk ke tambak yang melalui bahan-bahan yang di ini. Jadi sebenarnya yang dilakukan teman-teman adalah bagaimana kita mencoba mengendalikan. Pertama, jadi pengendaliannya adalah mencoba bagaimana sarana ataupun media yang akan digunakan di dalam kegiatan pemberdayaan itu, ya itu harus kita kendalikan dulu agar faktor penyebab HBND maupun EHB itu tidak muncul atau tidak berkembang dengan cepat di dalam tambak udang itu sendiri. Dasar inilah menjadi cara atau menjadi guidance teman-teman apa yang harus dilakukan di dalam hal untuk melakukan pencegahan itu. Nanti akan diterangkan secara detail mulai dari kegiatan persiapan dan apa yang dilakukan pada saat pemeliharaan dan sebagainya. Nah, inilah yang saya sedikit mungkin hanya konsep bahwa keberhasilan itu hanya bisa dilakukan pertama kalau memang betul paham teknologi budidaya udang secara utuh. Jadi budidaya udang itu harus kita pahami betul dari segi biologi udang. Pertama, bagaimana media udang itu sendiri. Yang kedua, bagaimana cara makan udang sendiri. Ini kaitannya nanti dengan aplikasi. Pada saat kita sudah terkena itu kan kita harus meningkatkan ketahanan tubuh udang. Nah, kita harus paham betul bagaimana biologi udang, cara makannya, kapan dia makan yang baik dan makan yang banyak, kaitannya dengan lingkungan. Nah, itu kalau kita paham sehingga perlakuan untuk bagaimana kita meningkatkan ketahanan tubuh udang supaya lebih tahan, itu akan bisa kita lakukan. Sebagai contoh, cara makan udang saya dikrikiti, sehingga coating pakan dan pengayaan pakan pun juga menjadi perhatian, karena tidak bisa seperti ikan yang hanya dengan coating yang sederhana, dicampur, dipanaskan matahari, disebar, diberikan, itu akan tertelan dengan banyak kalau untuk ikan yang langsung menelan makan. Sementara kalau di udang, karena sifat dia mengkrikiti, ya, sehingga coating itu juga menjadi penting, menjadi bahan yang perlu kita diskusikan agar efektif dan efisien. Yang kedua adalah tenaga teknis. Jadi ini kebetulan kami juga sebagai asesor kompetensi, dan ternyata budidaya udang itu tidak bisa hanya sekedar kita membaca, kita mendengarkan seminar, yang penting adalah justru bagaimana saat kita bisa banyak melakukan praktek. Karena dari konsep kompetensi ternyata hampir 70% itu yang mendasari dari orang kompeten atau tidak adalah pengalaman dia secara teknis melakukan kegiatan itu. Jadi semakin banyak praktek, semakin banyak pengalaman, dan dia bisa membuat catatan atau buku pintar sendiri, pengalaman itu dicoba berulang-ulang kali, itu akan menjadi semakin disiplin. Nah, sebagai contoh nanti akan diterangkan ternyata dengan kondisi yang kebetulan kita kena di 1 bulan, nah bagaimana cara mengatasinya dan sebagainya itu ternyata perlu pengalaman. Pada saat nanti sebelum kena 1 bulan, apa yang kita lakukan? Nah, dasar pengalaman yang sudah itu bisa dibuat acuan untuk menangani lebih awal, lebih dini, artinya pencegahan dini lebih bagus. Yang ketiga adalah konsisten teknologi. Jadi ini penting. Jadi kadang-kadang banyak kejadian yang saya lihat, kalau kemarin saya tebar 10 dapat 100, kalau saya tebar 20 akan mendapat 200. Nah, tidak bisa itu seperti itu diterapkan untuk kegiatan yang kaitannya dengan budidaya udang, yang kaitannya dengan biologi. Oleh karena itu, teknologi harus betul-betul konsisten, dan prinsip dasar daripada teknologi itu harus dikuasai. Sebagai contoh, bagaimana kualitas air, bagaimana supaya bisa mencegah agar kualitas air itu tidak goncang, tidak berubah secara drastis. Sebagai contoh, bagaimana pengalaman mengatasi alkalinitas supaya tidak goncang. Nah, itulah mudah-mudahan nanti akan diterangkan oleh Pak Guno dan teman-teman. Itu karena prinsipnya yang saya lihat dari hasil itu adalah dia mampu mengendalikan kualitas air. Di samping dia mampu memasukkan feed aditif secara efisien dan efektif itu ke dalam tubuh udang sehingga bisa bertahan itu. Yang selanjutnya memang sarana produksi ini yang harus konsisten, dan kemudian insya Allah lah kalau ini sudah banyak, harapan kita produksi atau sarana produksi yang ada baik pakan, benih dan sebagainya harus konsisten dan selalu disiplin. Oleh karena itu menjadi penting. Ya, yang saya lihat kadang-kadang kita sudah terbiasa, sebagai contoh, wah siklus kemarin saya kasih ini selesai bagus, makanya begitu siklus berikutnya dikasih material dosis yang sama, belum tentu bagus, karena kita paham betul bahwa
di lokasi, karakteristik lahan setiap lokasi itu berbeda. Mungkin musim sekarang airnya cukup tidak banyak organik, ya. Pada saat siklus berikutnya karena banyak hujan dan sebagainya, organiknya semakin meningkat sehingga bahan yang kemarin dilakukan pada siklus sebelumnya tidak bisa plug digunakan pada siklus selanjutnya. Oleh karena itu pengalaman monitoring menjadi sangat penting. Jadi monitoring secara intensif karena terus saja kami pun menyadari bahwa kalau udah kena penyakit, udang itu susah disembuhkan. Oleh karena itu, prinsip dasar yang dikerjakan oleh teman-teman adalah monitoring pengawasan dini secara intensif. Jadi kemudian kami diskusi dengan teman-teman, kenapa HEP kita muncul itu tahunya adalah pada saat dia dimonitoring. Kok ada udang yang tidak normal, baru kita lakukan cek, lab, kemudian kita punya lab realisasi dan ternyata memang sudah positif HEP sehingga pada saat istilahnya serangan itu belum sampai akut, sebelum parah sekali, maka itu bisa kita kendalikan. Saya juga nggak tahu kalau mereka sudah parah, ibaratnya kalau dari 100% sudah 80% itu kena EAP, artinya tingkat serangannya itu apakah bisa atau belum, yang jelas kami juga tidak pernah bisa menjamin seperti itu. Namun demikian dari yang dikerjakan teman-teman itu dari awal sudah tertahu tanda-tanda itu, dan secara hasil lab positif ternyata bisa dikendalikan. Ini sedikit saja yang dia lakukan kemarin. Kebetulan memang pada tebarnya adalah sekitar 700 atau 190 ekor per meter, ya, dengan DOC sampai 140 hari, dia masih menghasilkan SR 93%, itu hitungan BC rasio dan sebagainya, dan dia produksi 42.000 skala seperti itu. Jadi ini artinya saya tampilkan karena supaya ternyata dengan yang dilakukan teman-teman itu masih bisa bertahan dan menguntungkan. Karena kami pun sekarang tidak lagi seperti dulu, walaupun kami di instansi pemerintah, sekarang kegiatan itu harus sudah dihitung bagaimana nilai ekonomisnya. Karena tidak mungkin teknologi akan diterapkan ke masyarakat kalau teknologi itu terlalu mahal. Ya, walaupun berhasil panen, tetapi kalau teknologinya ternyata tidak ekonomis, ya tidak mungkin itu akan diterapkan oleh masyarakat karena dianggap itu teknologi yang tinggi tetapi tidak menguntungkan. Itulah yang kita kerjakan karena prinsip selama ini kita harus mampu menciptakan teknologi terapan yang mana teknologi itu bisa diserapkan masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu nanti secara detail kita akan bahas di sini supaya ini menjadi pengalaman teman-teman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ini satu moto yang sangat bagus, sebuah sukses. Ya, ini bukan karena kebetulan atau ya keberuntungan dari seseorang tersebut, tetapi sukses akan terwujud kalau kita diikhtiarkan melalui perencanaan yang baik, matang, yakin, kerja keras, kolot, dan niat baik. Ini menjadi moto kami. Intinya bahwa keberhasilan budidaya udang itu tidak dari karena nasib baik, tetapi harus niatkan dari awal. Jadi kalau kita rumuskan bisa panen udang kalau kita bisa teknologinya ada, ya, ditambah nasibnya baik. Jadi teknologinya ada, orangnya sudah kompeten, nasib juga baik. Nah, nasib baik itu kecil, tetapi ini harus diminta. Artinya apa? Di samping kita berusaha, kita harus berdoa kepada Tuhan karena yang punya hidup, yang bisa memegang mati enggaknya udang itu sebenarnya bukan kita tapi yang di atas. Artinya berusaha tetap kuat, kita berdoa tetap kuat untuk minta bahwa itu berhasil. Demikian Pak Aris yang saya sampaikan pengantar ini, nanti setelah detail mungkin bisa langsung dengan pembicara yang kedua yang nanti ini kebetulan tim kami yang sudah cukup kuat dan handal, nanti bisa menjelaskan secara detail bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencegah penyakit yang sudah kebetulan kemarin ada di tempat kita, yaitu dasarnya tadi. Jadi sudah tahu betul permasalahan ini munculnya dari mana, sehingga dari situlah berusaha untuk mengendalikan dari awal permasalahan itu, sehingga ketemu cara yang bisa diterapkan di lokasi kami, dan dengan hasil kemarin kita bisa panen di awal Januari kemarin, hasilnya seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pengetahuan, bisa menambah semangat kita bahwa kita harus tetap budidaya udang. Memang kalau tidak ada masalah tidak akan menarik, justru dengan masalah inilah
sebenarnya kita diasah, kita diajak belajar lebih jauh lagi bagaimana kita mengatasi yang akhirnya nanti walaupun ada penyakit tapi kita tetap bisa eksis dan bisa produksi. Demikian, terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak-bapak semua, kita akan cerita tentang berbagi pengalaman lah, bagaimana menghadapi HPND ini. Seperti yang sudah dijelaskan, sudah cukup jelas sama Pak Pito, faktor atau pembawa penyakit kadang-kadang sesuatu yang penting. Bukan hanya dari udang saja, yang utamanya data terakhir positive rate sebenarnya lebih banyak dari air, tanah, dan golongan ikan liar. Sehingga itu sangat penting bagi kita untuk tahu. Ini positive rate yang kemarin, udang faname yang masuk di balai kita itu 26%, sedangkan air sampai 44, tanah 57, dan golongan ikan liar yang masuk 100%. Ini artinya faktor yang pembawa atau carrier itu perlu kita perhatikan dengan baik. Untuk penyakit ini kita mulai dari AHPND. Kalau kita berbudidaya atau kita pertandingan, ya kita harus tahu lawannya kita. Dengan tahu lawannya kita tahu apa yang harus kita lakukan, persiapannya bagaimana. Jangan sampai kayak tinju misalnya 1-2 ronde sudah KO. Jadi bagaimana caranya supaya kita lebih paham apa yang kita hadapi, bagaimana caranya supaya bisa survive di budidaya. Ini HPND, agen kausatifnya utamanya adalah Vibrio parahemolyticus dengan binder toksin PIR A dan PIR B. Kita lihat dari tabel sebenarnya, Vibrio para ini semacam provokator mungkin ya, untuk Vibrio lain untuk menghasilkan toksin PIR A dan PIR B. Skemanya mau dari koron sensing atau transfer gen dan sebagainya. Intinya Vibrio lain bisa sebagai mediator untuk serangan AHPND pada udang. Bahkan non Vibrio kayak Suenella pun bisa sebagai mediatornya. Untuk gejala klinis yang awal yang kita tahu pasti adalah tingkah lakunya. Saya menjelaskan di sini secara visual supaya kita lebih gampang mengetahui. Udang pasti yang sakit pasti lemas, loyo, eratik, letargik, ya, semacam itulah. Pergerakannya aneh, kadang-kadang di atas, kadang-kadang balik-balik. Kalau fisik, utamanya pasti whitish ya, pucat, soft cell. Kemudian untuk kita tahu bagaimana menghadapi AHPND ini, pengalaman kemarin kita kena di DOC 35 hari, hampir semua petak kena. Tapi yang harus kita paham sebenarnya densitas bakteri yang ada di dalam organ itu fasenya apa, sehingga kita bisa menghadapi di fase apa ini. 1 inisial, permulaan, 2 akut, ketiga terminal atau akhir. Ini adalah gambar hepatousus dari udang sehat ditandai nomor A. Kita lihat perbedaannya. Untuk fase inisial yang kita duga terserang tambak kami, misalnya kemarin itu di fase permulaan. Kemudian fase akut kita lihat hepato mengecil merusak. Kalau dari visual sebenarnya kalau fase permulaan itu ususnya itu putus-putus. Walaupun banyak penyakit lain juga ususnya putus-putus. Cuma dia lebih pucat, makanya
intinya bagaimana kita mengetahui udang bermasalah kalau kita harus sering-sering lihat ancok. Jadi lihat ancok itu bukan hanya lihat pakannya habis enggak, bisa ditambah atau tidak, cuma kita juga harus tahu udang itu sehat atau tidak. Jadi kayak semacam kenikmatan juga kalau kita lihat ancok. Jadi walaupun kita lihat ada yang loyo sedikit, kita tes, ternyata kena AHPND. Kalau untuk fase terminal yang kita lihat sudah rusak dan itu kalau ditarik semacam kayak serat-serat benang-benang gitu. Untuk AHPND, kemudian untuk EHP saya tambahkan sedikit karena di sini tidak ada yang slide-nya lupa masukin. EHP yang sudah umum menyerang di tambak kami itu tambak tanah sebenarnya. Tambak tanah EHP itu dinding selnya itu tebal sehingga even dry condition itu selama 6 bulan pun tetap masih ada. Kita klorin pun kadang-kadang kurang efektif. Dia bisa bertindak kadang-kadang sebagai penyerang pertama ataupun second attacker misalnya. Itu yang saya rasa cukup perlu mendapat perhatian. Karena dia mikrospiridia itu jamur itu spora. Jadi malah lebih sulit diberantas jika kondisi tanah sebenarnya. Kemudian untuk kontrol dan manajemen AHPND. Yang pertama, cara konvensional yang sudah umum kita lakukan dulu atau di negara lain, itu disinfeksi. Disinfeksi antibiotik ataupun pengaturan pengelolaan tambak. Peningkatan aerasi lah dan sebagainya. Kalau disinfeksi, kita lewat pasti Kaporit, SCCA, dan sebagainya, Kapur. Yang untuk antibiotik, walaupun kita tidak pernah lakukan, tapi data hasilnya adalah satu resisten, sama disinfeksi juga, disinfektan juga bisa resisten. Sehingga cara-cara ini saya rasa kurang begitu jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin bisa. Yang kedua adalah potensial kontrol. Yang kontrol apa yang potensial untuk penyakit ini. Yang pertama adalah probiotik. Kita sudah tahu probiotik itu gunanya banyak. Tingkat keberhasilan budidaya juga banyak didukung probiotik. Meningkatkan imun, SR, FCR, dan sebagainya sudah sama-sama sudah paham. Yang kedua, bakteriofag terapi ini semacam virus yang bisa menginfeksi bakteri sehingga dia bisa mengeliminasi bakteri itu sendiri, baik dalam fase liktik atau lisogenik misalnya, liktik langsung, lisogenik masuk dalam gen terus membanyak diri dan dia merusak. Kemudian bahan alam. Bahan alam banyak dicobakan untuk beberapa jenis tanaman, misalnya golongan mawar, atau ada juga dari fermentasi apa kemarin ya, kedelai atau apapun. Tapi ada, itu bagus, cuma ada kendalanya. Kendala utamanya sebenarnya adalah kadang-kadang targetnya kurang spesifik, sehingga dia bisa kenanya juga untuk yang non-target. Jadi penggunaan bahan alam, kita harus paham kondisi entah isinya flavonoid, fenol, ataupun apa itu, efeknya terhadap tanaman atau terhadap udang, supaya kita bisa tahu. Untuk terakhir manipulasi lingkungan, pengaturan intinya stabil. Kualitas air, stabilitas kualitas air. Ini contoh tambak kami yang di bawah untuk trial. Ini mitigasi resiko penyakit.
Ini mungkin gambar lama, gambar kuliah. Cuma intinya penting kita pahami sehingga mitigasi kan sebelum terjadi atau dan sesudah. Misalnya kita tahu hostnya, inangnya, environment, lingkungannya yang sesuai atau patogen. Tanpa salah satu ini kan tidak terjadi penyakit. Kalau hanya dua pasti penyakitnya tidak jadi. Jadi kita lihat untuk udang sendiri kan, bagaimana ini lingkaran misalnya kita geser sekalipun pasti akan irisannya akan menipis, sehingga disease-nya penyakitnya akan menurun. Untuk udang sendiri peningkatan PL, SPF dan kesehatan udang nanti kita bicarakan satu persatu mengenai resiko ini. Untuk biosecurity yang sudah banyak dikemukakan itu utamanya sebenarnya terbagi entry level, internal, dan exit level. Entry level misalnya, entry level itu masuknya penyakit misalnya, internal di dalamnya, dan exit itu supaya tidak keluar bagaimana. Contoh misalnya persiapan memang kita harus kuat. Kalau untuk persiapan yang harus untuk biosecurity-nya pasti kita sudah tahu yang kita hadapi pasti golongan moluska, golongan krustase, golongan ikan liar, dan sebagainya, ataupun bakteri yang tidak diinginkan. Cara-caranya bagaimana kan kita sudah punya cara sendiri yang sesuai dengan CBIB ya. Sehingga kalau kita pengapuran misalnya, untuk menghadapi EHP sekian, untuk menghadapi lebih baik, misalnya pH berapa, pH 12 misalnya kalau untuk tambak tanah, kita kasih kapur berapa kan bisa dihitung semua. Ini benih. Sumber benih ini hal yang umum. Sertifikasi CBIB dan terpercaya. Ini terpercaya kadang-kadang ini peranannya penting karena kita sudah tahu kualitas misalnya dari suatu hatchery, kita sudah tahu entah itu benih kencang atau balat dan sebagainya. Cuma kualitasnya kita harus jaga di awal. Contoh untuk uji PCR. Uji PCR kan kita biasanya ngambil itu PL9 ya. PL9 berarti kita uji PCR biasanya 3 hari sebelumnya. Semua virus kita tes. Jika negatif, kita uji ketahanan benur, screening. Banyak uji screening yang dilakukan, namun untuk lebih kita yang simpel saja, kita pakai kan PL8 kita tes, masukkan di air tawar selama 30 menit, SR minimal 85%. Makin kecil udang, waktu uji makin kecil, makin besar, makin panjang waktunya. Yang kedua, bagaimana benih tersebut supaya bisa masuk dalam suatu wadah budidaya dengan aman. Jadi pentingnya itu aklimatisasi, penyesuaian. Yang kita tahu itu kan sekarang dua ini, ada sistem yang pakai kantong, masih kantong diaklimatisasi, adaptasi, berapa lama tebar, dan sistem tangki, dimasukkan di tangki, kemudian distabilkan, dikasih artenia, ditunggu, baru dibuka dopnya langsung masuk. Kelebihan kekurangannya memang ada, namun kalau saya disuruh milih mendingan sistem tangki lebih aman karena coba kita lihat kalau kantong ya, kantong kan perjalanan pasti pH itu turun, otomatis itu pH turun. Walaupun pakai oksigen generator sekalipun pasti ada perbedaan. Jadi sehingga perbedaan pH ini kita bisa lihat tabel. Peningkatan pH, peningkatan salinitas, peningkatan temperatur, waktu aklimatisasinya juga pasti meningkat. Ini tabel sederhana tapi cukup penting. Sehingga ketika misalnya kantong dibuka, dia membutuhkan waktu lagi untuk menyesuaikan dengan
Kalau suhu kan pasti tinggal direndam saja, pasti bisa stabil dengan waktu tertentu. Tapi untuk pH dan salinitas kan harus dimasukkan air kalau dalam kantong, sehingga oksigen kan pasti drop, stres pasti ada. Kita tidak bisa lama-lama untuk mengadaptasikan benur tersebut sebelum masuk ke tambak. Berbeda dengan sistem tangki yang sudah banyak dilakukan sudah lama, sebenarnya cuma ini hanya mengulangi saja. Benur dimasukkan awal, kemudian kita kasih artemia supaya dia kuat, baru dialirkan pelan-pelan dengan air tambak tersebut sampai dia nyampur dengan baik, sehingga kondisinya sudah kuat. Kita bisa lihat di gambar tersebut, udang yang sudah makan artemia sudah jelas kelihatan sudah sehat. Sesuai dengan jamnya, kita biasanya tinggal 2-3 jam, tidak masalah. Setelah itu kita buka dopnya, udang masuk dengan baik. Kemudian ini yang tidak kalah penting dari perlakuan kami untuk menghadapi penyakit. Kita menggunakan probiotik. Probiotik yang digunakan kan, ini sudah hal umum, terhadap patogen itu mengurangi patogenesis pasti, dengan cara down-regulate virulence gain expression, menghambat pertumbuhan mikroba patogen. Untuk hostnya sendiri, untuk udangnya pasti meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan health status, dan menjaga keseimbangan mikrobial. Ini sudah banyak, jenisnya pun banyak. Tinggal sebenarnya yang tepat itu yang mana untuk menghadapi penyakit, misalnya yang cocok itu apa. Kemudian untuk lingkungan, penurunan jumlah vibrio terhadap dengan keberadaan probiotik itu jelas. Otomatis selain itu juga probiotik pasti mengolah biasanya bahan organik, sehingga kualitas air pasti meningkat. Untuk pengayaan pakan yang kami lakukan, memang kami aktivasi sebenarnya selama 6 jam saja, beda dengan kultur. Kalau kultur kan kita multiplikasi, punya target tertentu, sehingga targetnya misalnya Bacillus ada enzim atau apa, dengan jumlah sekian, itu kan. Kalau ini hanya kita mengkayakan dengan aktivasi. Ini kombinasi beberapa jenis bakteri. Kita gunakan itu 3. Utamanya 3. 1 Bacillus, 1 Lactobacillus, 1 Rhodobacter. Kalau Bacillus kita sudah tahu secara umum, Bacillus heterotobakteri menggunakan amonium, dan kebutuhannya kita sudah tahu bersama. Kemudian Lactobacillus meningkatkan pencernaan utamanya, dan tetap peran penting dalam bahan organik, memecah bahan organik. Sedangkan Rhodobacter fosfat non-sulfur bakteri, kita tahu kondisi anaerob fakultatif, H2S dan sebagainya, dan pada udang yang sehat ditemukan koloni Rhodobacter, ada beberapa penelitian seperti itu, sehingga ini potensial untuk penyakit. Bagaimana dengan AHPNB? Bacillus lacto itu sudah banyak bahwa dia menekan vibrio, itu jelas. Untuk Rhodobacter, saya baru 1-2 literatur tentang itu. Tapi intinya begini, penelitian 1 per 1 bakteri itu hasilnya bagus. Tapi bagaimana jika kombinasi? Itu kan dalam skala lab, kita buatnya skala massal. Kombinasi ini walaupun secara molekuler agak sulit, jalurnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, hubungan antar bakteri bagaimana, tapi intinya kan kayak Bacillus menghasilkan anti-quorum sensing misalnya. Bacillus, Rhodobacter bagaimana, tapi intinya kita mengujikan secara massal
kita lihat hasilnya secara langsung. Ini siklus nitrogen. Siklus nitrogen yang saya ambil ini bukan siklus nitrogen yang tambak, kita ngambil dari siklus nitrogen laut. Kita mulai misalnya dari nomor 7 ya. Udang menghasilkan feses dan sebagainya, plankton mati dan sebagainya. Ada dua kondisi di sini yang saya ingin sampaikan adalah kondisi oksigen tinggi dan kondisi oksigen rendah. Kondisi oksigen tinggi heterotrop pasti. Bakteri nitrifikasi, amonia jadi nitrit pasti ammonium oxidizing bacteria. Golongannya di situ, kebutuhannya tertentu, nitrit ke nitrat pasti nitrit oxidizing bacteria. Kemudian jadi nitrat. Memang nitrat tidak berbahaya, namun perlu dikendalikan karena masuknya pasti ke plankton juga. Sehingga bakteri lain yang tidak kalah penting sebenarnya yang kami lakukan adalah denitrifikasi. Kita menjaga denitrifikasi itu ada. Denitrifikasi bakteri merubah nitrat menjadi nitrogen bebas melalui nitrit, N2O, baru nitrogen bebas. Itu yang coba kita, keseimbangan yang di laut ini coba kita ditambah seperti apa. Kalau Anamox bakteri, itu menggunakan amonium dan nitrit untuk nitrogen bebas langsung. Walaupun dia lebih panjang, heterotop lebih cepat. Nitrifikasi pasti lebih lambat. Denitrifikasi lebih lambat lagi. Anamox di belakangnya lagi lebih lambat. Cuma kerjanya Anamox efektif. Kami baru membuat bioreaktornya, mudah-mudahan bisa full scale jika hasilnya bagus. Ini rantai nitrogen, mulai dengan pakan udang pasti proteinnya tinggi. Hasilnya limbahnya pasti tinggi, retensinya cuma 22%. Intinya limbah ini mau diapakan sebenarnya. Kunci pentingnya itu dihilangkan penyisihan secara cepat. Melalui sistem banyak, ada flow through, ganti air, seperti zaman Windu dulu, ganti air banyak. Terus sistem plankton, entah itu green, entah itu brown, dan sebagainya. Kebutuhannya kita juga sudah tahu. Kemudian IMTA, multi-trophic aquaculture, walaupun ini jarang, cuma ada yang melakukan, entah nila, entah rumput laut. Kemudian resirkulasi, clear water. Resirkulasi bagus untuk kalau kita buat resirkulasi kan kita sudah tahu berapa nitrogen yang akan masuk dan berapa yang kita sediakan untuk dapat mengolah itu. Tapi jika nitrogen load meningkat, itu biasanya menjadi masalah di sistem resirkulasi. Kalau untuk bioflok sudah sangat umum, gabungan hetero, nitrifikasi, protozoa juga ada, plankton. Yang kita lagi bagaimana untuk bisa melihat kerjanya, kita lihat tabel, ini tabel sederhana, penyisihan nitrogen per gram amonium nitrogen oleh nitrifikasi, oleh heterotop, dan oleh fotoautotrop. Untuk karbon, hanya digunakan oleh heterotop. Ini dasar sederhana saja. Untuk alkalinitas, sebagai CaCO3, nitrifikasi mengambil porsi yang besar memang dibanding dengan yang lain. Untuk fotoautotrop ini misalnya plankton. Plankton mengambil alkalinitas mungkin pada ketika dia mengambil amonium ya. Tapi kalau dia mengambil nitrat, dia produksi, jadi sebenarnya dia itu seimbang. Untuk alkalinitas supaya kita ingat saja, kalau ditambah kita paham saja siapa yang menghasilkan, siapa yang memproduksi. Sehingga keseimbangan itu kita bisa tahu. Minimal kita bisa tahu detail pasti tidak, cuma kita bisa menghitung secara kasar apa yang harus dilakukan terhadap alkalinitas. Untuk oksigen, heterotop memang menggunakan oksigen lebih banyak.
Kemudian apa yang diproduksi oleh bakteri-bakteri ini? Biomas bakteri, kita lihat heterotop 40 kali, kurang lebih banyak dibanding nitrifikasi. Sehingga biomasnya pasti tinggi. Sedangkan nitrat hanya dihasilkan oleh nitrifikasi. Ini secara singkat. Kemudian orang bilang banyak mixotrofik, kebutuhan oksigen yang rendah, penambahan karbon. Intinya ini adalah bagaimana bakteri antara nitrifikasi, heterotop, fotoautotrop misalnya juga itu sama-sama bekerja sehingga menghasilkan keseimbangan yang baik. Contoh saja kalau kita lihat di biofilm ras atau apa, terdiri dari nitrifikasi dan heterotop dengan perbandingan yang macam-macam, walaupun kadang-kadang 50-50 ataupun sepertiga 2/3. Keterbatasannya apa kalau kita menggunakan tiga ini bakteri ini? Pembatasnya itu nitrat. Nitrat pasti meningkat. Yang manfaatkan nitrat siapa? Pasti plankton. Resiko nitrat yang tinggi walaupun sampai 200 lebih pun tidak masalah sebenarnya. Cuma resikonya memang blooming alga. Responnya kalau kita yang biasa kan pengenceran. Tapi ini sistem keseimbangan, namun keseimbangan yang kita inginkan sebenarnya. Yang pertama ini perhitungan sederhana. Untuk total amonium nitrogen yang kita masukkan ke wadah budidaya, kan kita bisa hitung. Tan kali persen, kali 0,144, kali 80% asimilasi, 80% ekskresi, 90% jadi tan. Jika tanpa penambahan karbon, itu kita menduga dan berasumsi bahwa 1/3 akan dilakukan oleh heterotop, 2/3 dilakukan oleh nitrifikasi, tanpa penambahan karbon. Kemudian, untuk bulan pertama, kan nitrifikasi lambat pasti. Dia itu lambat untuk naik. Sehingga asumsinya dari 2/3 tan yang dikerja oleh nitrifikasi itu, 50%-nya mungkin setiap orang mungkin beda-beda, 10-50% itu dikonversi ke heterotop. Konversi ini misalnya setiap ton pakan untuk bulan pertama protein 35 kita masukkan molase 155 kilo misalnya. Itu perhitungan kebutuhan atau perhitungan tan juga setiap orang kan punya dasar yang bisa sama bisa beda. Tergantung konversinya juga pakannya. Kemudian probiotik di air dan di pakan. Itu kalau kami melakukan pengayaan pakan itu mulai pada hari ke-25. Ketika masuk pakan baru masuk pakan 2 misalnya, baru masuk. Selanjutnya mungkin kita bisa mundurkan lebih cepat. Bulan 2 kita lakukan pengurangan karbon pasti, konversi dari 50% bisa ke 10% dan kemudian kita tidak menambahkan karbon sama sekali. Bakteri hanya masuk di pakan saja. Bakteri dimasuk di pakan juga kan supaya dia aktif kita menambahkan bahan-bahan yang dibutuhkan bakteri itu. Yang terakhir adalah denitrifikasi. Ini hal yang mungkin bisa berbeda di setiap lokasi, di setiap tambak kondisi, tapi kalau di tempat kami, selama siklus ini, kita siklus sekitar 140-an hari kemarin, itu tidak pernah sipon. Kita hanya buang air saja, yang pertama itu cuma 5% per hari, setelah 35 hari. Setelah itu, setelah 3 bulan baru 10-an%. Ini, walaupun kita ketakutan sebenarnya, itu adalah kondisi anoksik untuk anaerob bakteri. Makanya kita bagaimana menemukan
denitrifikasi itu dengan baik. Walaupun ditambak plastik pun, kadang-kadang kejadian seperti itu, bahwa ada pernah dari beberapa peta yang jalan, ada yang satu kita tidak terlalu bersih siponnya, hasilnya paling bagus. Teman-teman juga sudah banyak yang melakukan seperti itu, saya rasa. Cuma kalau untuk tambak tanah, kita tanpa sipon sama sekali, kita panen bukan karena kondisi tidak memungkinkan lagi ditambak, tapi karena udangnya sudah matang gonat, jadi terpaksa harus dipanen karena rugi secara SCR dan sebagainya. Kemudian ini percobaan kami, dasar tanah luas 1000 meter persegi, padatan kita 190 ekor per meter. Kalau dilihat sebenarnya saya lupa tambahkan tambak setelah panen, lumpurnya sedemikian seberapa, dan di pinggirnya juga malah kebalik, arah airnya yang sisa malah pinggir jadi dalam. Tapi setelah itu biasanya kita sipon bersih lagi, kita perlakuan tanah kan sudah umum, kita naikkan pH dan sebagainya. Perlakuan tetap Bacillus, Lacto, Rhodobacter dalam pakan mulai DOC 25. Opsional seperti mineral, minyak ikan itu opsional, tergantung kondisi dan keadaan. Untuk parameter uji yang kita lakukan itu PCR, WSSV, MNV, INV, AHPND, dan EHP. Pertumbuhan yang kita lihat termasuk juga TBC, total bakteri, dan total vibrio, alkalinitas, dan profil nitrogen, amonia, nitrit, nitrat, fosfat. Ini pertumbuhan yang kita lakukan di siklus ini ya. AHPND masuk di sini setelah 30-an hari, 35 hari. Sedangkan kita 10 hari sebelumnya sudah pengayaan pakan. Walaupun ada yang loyo, tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan. Dari 6 petak ini sampai panen jalan salin size 29-30. Sedangkan ini kita hentikan pengayaan pakan di sini setelah 2 bulan di 2 petak tambak. Hasilnya adalah EHP masuk sebagai second attacker misalnya. Dan jelas kalau kena EHP pasti slow growth. Ini hasilnya. Jadi saya pikir pentingnya pengayaan sampai akhir. Metode pengayaan setiap orang bisa beda-beda. Namun untuk menjaga apalagi EHP bisa menyerang, saya rasa sampai akhir itu lebih aman untuk berbudidaya. Ini total bakteri dan total vibrio. AHPND terjadi walaupun ada standar ya, vibrio harus sekian, total bakteri sekian, perbandingan sekian. Cuma pada kejadian AHPND masuk itu ketika total bakteri turun dan total vibrio meningkat. Itu dia menyerang di situ. Selanjutnya bisa melebar kembali. Dosis pengayaan juga berperan penting dalam kestabilan keseimbangan bakteri. Walaupun kadang-kadang vibrio kuning sama hijau yang dites, rata-rata sebenarnya di kami di atas 80% itu kuning. Ini untuk kualitas air. Ini hal yang menarik jika kita lihat keseimbangan misalnya. Di awal yang berperan itu pasti heterotop. Kita lihat nitrit kecil, nitrat pasti tidak ada karena nitrifikasi belum jalan full, walaupun pasti ada nitrat cuma dalam limit yang kecil. Nitrit mulai meningkat, kita lihat sampai bulan 4 minggu ini kan minggu. Kemudian setelah bulan pertama
mulai terlihat bahwa nitrifikasi berjalan. Nitrit meningkat, apalagi nitrat. Dengan cepat dia meningkat. Berarti nitrifikasi selama bulan kedua berjalan. Itu berlangsung terus sampai kondisi denitrifikasi yang kami duga sudah jalan itu minggu ke-10-11. Sehingga kita lihat nitrat menurun. Yang warna abu-abu, nitrat menurun. Denitrifikasi itu juga membutuhkan fosfat. Fosfat yang diujikan juga menurun. Walaupun kadang-kadang tidak begitu stabil, namun saya rasa ini cukup menarik dari siklus ini. Kemudian untuk alkalinitas. Alkalinitas cukup stabil di atas 120 sebenarnya. Memang saat minggu keempat terjadi penurunan alkalinitas, kita paham dari tabel tadi bahwa nitrifikasi yang ambil alkalinitas cukup besar, dan ketika denitrifikasi terjadi alkalinitas meningkat. Salah satunya itu walaupun kita juga menambahkan alkali dengan kapur, dan salah satu juga yang penting juga kadang-kadang CA atau Mg atau yang lain yang kita targetkan itu kadang-kadang tidak sesuai. Jadi pengujian CAMG ataupun makromineral lainnya sebaiknya juga diuji supaya kecukupan mineral dalam air itu tetap terjaga. Kalau menghitungnya kan hanya pakai target ionnya berapa, persennya berapa, kenaikannya berapa, kan bisa dihitung, dikalkulasi dengan baik. Ini hasil produksi yang sudah disampaikan sama Pak Sukito tadi. Kita 4 kali parsial. Parsial jika 1,5 kilogram udang per meter estimasinya, pengurangan 25-30%. FCR 1,44 mungkin biasa saja, namun ini udang mulai matang gonat setelah 120 hari. Ini menarik. Ketika kita panen, banyak yang matang gonat. Jadi sebenarnya memang konversi pakannya naik karena bisa diduga karena matang gonat ini. Ini juga tidak bisa dipastikan, namun diduga sesuai dengan yang dibaca yang lain. Itu perlakuan bakteri probiotik meningkatkan kematangan gonat dari udang Paname khususnya. SR kita 93%, BC rasio 1,9, benefit cost ratio, efisiensi penggunaan modal 98,4, biaya produksi di 42 ribuan. Mungkin itu saja. Semoga budidaya bisa seperti bisa berkelanjutan. Jadi kesimpulannya sebenarnya kita memahami kondisi tambak dengan baik, sistem apa yang kita pakai. Yang kedua, intinya adalah bagaimana pengayaan pakan yang tepat dengan cara yang tepat supaya udang lebih sehat, lebih aman, dan kita survive di budidaya. Mungkin itu saja, nanti kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak. Yang pertama, mohon penjelasan lebih rinci tentang bakteriofag, mekanisme kerjanya seperti apa, sejauh ini riset di Indonesia seperti apa, karena ini nampaknya tadi sangat promising, virus dipakai untuk menghancurkan atau membunuh atau merusak keberadaan Vibrio paraimiltikos yang diduga menjadi penyebab utama dari adanya EMS atau AHPND. Jadi mohon penjelasan tentang lebih rinci tentang bakteriofag. Kemudian juga ada permintaan penjelasan tentang efektivitas penanganan Vibrio tersebut, dalam hal ini adalah VB, dalam konteks quorum sensing. Jadi salah satu penanyanya tadi, nggak perlu saya sebut penanyaan satu-satu. Terus kemudian yang ketiga, sering disebut-sebut tentang ras. Juga diberi contoh di beberapa negara Asia Tenggara, Thailand maupun Vietnam. Konon efektif untuk pencegahan penyakit, berbagai jenis penyakit bahkan, tapi di Indonesia per hari ini relatif belum dieksekusi atau belum diimplementasikan.
pertanyaannya lebih bersifat hipotetik, kenapa di Indonesia tidak dilakukan, dan kalaupun dilakukan, kira-kira seberapa efektif penggunaan metode RAS ini untuk pencegahan penyakit, khususnya APND. Itu dulu Pak Supito dan Pak Gumelar. Masih ada banyak pertanyaan setelah dijawab tiga pertanyaan tersebut. Silakan. Untuk yang pertama itu masalah bakteriofag. Bakteriofag, sebenarnya bakteriofag itu semacam virus yang menginfeksi prokaryotik bakteri. Yang ini mungkin kalau kami belum mampu untuk teknologi seperti itu, tapi yang kami paham, kami tahu bahwa keluarga Sipoviridae mungkin ya, yang dapat membunuh Vibrio parah, yang resisten. Sudah banyak studi memang, namun aplikasi keberhasilannya laporannya masih sekitar 60-70%. Bisa juga mengembangkan resistensi terhadap bakteri tersebut. Mungkin jika ada teknologi yang terbaru mungkin bisa dicobakan, namun contoh saja misalnya, kan fasenya misalnya liktik dan lisogenik, kalau bakteriofag mungkin. Liktik langsung masukkan infeksi, sedangkan yang lisogenik kan melalui gen. Metodenya seperti apa, mudah-mudahan bisa ditemukan yang cocok untuk skala massal luas ditambah. Kalau untuk bakteriofag saya rasa itu. Kemudian untuk efektivitas terhadap Vibrio. Kalau untuk probiotik sudah jelas mungkin Bacillus perannya seperti apa, dia bisa sebagai anti-quorum sensing, Vibrio dengan Vibrio lain. Kalau untuk sebagai kompetitor juga bisa, sebagai pesaing juga bisa, sehingga dengan adanya probiotik mau Bacillus, Lactobacillus maupun Rhodobacter itu mengurangi Vibrio dengan koloninya, biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk RAS. RAS ini hanya memang banyak di tempat lain mungkin menggunakan RAS. RAS itu lebih aman dari segi biosecurity karena air yang berputar di dalam saja. Penambahan juga sama saja sedikit. Namun kalau kita membuat RAS misalnya, RAS itu dibuat dengan perhitungan spesifik. Misalnya sudah saya jelaskan tadi, jika nitrogen masuk sekian misalnya jumlahnya. Jadi kita harus nitrogen removal di dalamnya, entah pakai cara seperti apa dalam RAS itu, kita sudah berhitung untuk maksimum nitrogen load berapa. Namun jika meningkat, tiba-tiba kadang-kadang ada kesalahan sistem, lebih fatal, jadi resikonya lebih tinggi. Yang kedua, kalau efektif sih, mungkin efektif. Cuma kalau untuk biaya, saya rasa tinggi sekali kalau untuk RAS dalam skala besar ya. Apalagi biasanya indoor. Kalau untuk pertanyaan itu sementara mungkin itu dulu. Mungkin Pak Vito bisa menambahkan. Next ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Gumelar. Bisa disebut kontroversi karena ada yang setuju, ada yang tidak setuju, yaitu fermentasi pakan. Pakan dari pabrik dalam kondisi kering, dalam kondisi water stability yang sudah terukur, parameter-parameter fisik maupun kimia sudah terukur dalam hal nutrisinya. Kemudian oleh petambak difermentasi, sehingga tentu saja lebih lampi, lebih lunak, dan seterusnya. Pertanyaan dari salah satu peserta adalah, apakah fermentasi pakan itu baik dan benar dan bisa meningkatkan mutu pakan tersebut atau peningkatan protein pada pakan tersebut? Itu yang pertanyaan pertama. Tolong dijelaskan panjang lebar sisi secara teknikal tentang fermentasi pakan. Kemudian yang kedua,
tentang peluang munculnya atau timbulnya serangan AHPND. Lebih besar mana peluang itu terjadi pada kolam tanah atau kolam HDPE? Begitu Pak Gumelar, mohon segera dijawab. Ya Pak, terima kasih. Pertanyaan pertama tentang fermentasi. Fermentasi yang dilakukan kan tujuannya banyak. Orang fermentasi itu tujuannya apa? Kalau saya misalnya memasukkan pakan ke dalam, memasukkan probiotik ke dalam pakan, gunanya untuk meningkatkan imunitas atau meningkatkan aparent digestibility, nilai pencernaan. Mungkin yang lain juga seperti itu. Namun jika menggunakan dedak kan sebenarnya bisa juga sebagai sumber karbon, kita tahu. Tapi efeknya pasti setiap pengayaan atau fermentasi pakan itu berbeda-beda. Sumber karbonnya yang dimasukkan juga berbeda-beda. Kalau kita memakai molase untuk fermentasi dan sebagainya, bakterinya yang kita sasar misalnya, kalau dedak juga bisa seperti itu, namun efeknya juga plankton akan meningkat. Kalau saya fermentasi itu saya setuju untuk meningkatkan kualitas pakan, namun pakan seperti apa itu penting. Pakan dengan kualitas yang kurang baik biasanya kalau difermentasi itu cepat hancur. Dan waktu fermentasi juga penting. Kalau fermentasi terlalu lama pakan hancur, saya rasa akan dampaknya di kualitas air pasti akan jelas karena dia akan debunya lebih banyak dan sebagainya. Jadi yang pertama itu untuk fermentasi pakannya biasanya harus kualitasnya bagus, keras. Kita fermentasi untuk pengayaan kita hanya sebentar saja karena kita sudah kultur aktivasi di tempat lain. Dan kalau untuk fermentasi dalam waktu yang lama kami tidak melakukannya, kami pernah coba, namun mengotori air kalau terlalu lama karena akan jadi lembek pakan. Udang juga lebih makannya sih bagus, cuma kotor, diancok kotor. Kemudian yang mengenai AHPND di tanah atau plastik misalnya. Kalau di tanah bedanya tanah. Pertanyaannya masih ada satu Pak, yaitu tentang apakah proteinnya menjadi meningkat. Protein meningkat bisa jadi Pak, karena misalnya dari segi Lactobacillus dia meningkatkan protein, misalnya memecah. Peningkatan protein sudah banyak dilakukan dengan fermentasi, itu sudah hal yang biasa. Cuma apakah tujuannya kita hanya untuk meningkatkan protein saja? Saya rasa itu bisa, tapi lebih baik untuk meningkatkan pertumbuhan dari segi kesehatan udang dan sebagainya, gitu. Meningkatkan imunitas, saya rasa itu. Oke. Untuk yang AHPND Pak, masalah tanah plastik sudah jelas sebenarnya tanah lebih sulit kalau menurut saya kalau untuk penyakit. Kenapa? Mau bagaimanapun kalau tanah itu tambah, contoh saja, contoh EHP saja. EHP kita sudah jadi makanan siklusan Pak. Jadi apalagi EHP itu bisa bertahan dalam spora. Dalam bentuk spora bisa bertahan lama, sehingga kita hanya bisa menghilangkan itu agak sulit karena di tanah. Jadi bisa sembunyi di dalam tanah, sehingga kemungkinan dia menyerang lagi itu besar dari tanah. Sehingga kita hanya meminimalkan. Kalau menghilangkan saya tidak bisa menjamin. Perlakuan kita kan meningkatkan pH kalau untuk Bacillus, untuk EHP karena di klorin pun dia bisa kuat. 20 ppm tidak mati. Sehingga kalau tanah, virus lain pun demikian. Kita lihat misalnya kami tambah tanah ini bekas dulu Windu zaman dulu, sehingga semua virus kan kayak siklus kemarin kita kena WS, walaupun semua sudah steril, walaupun kita bisa selamat dari WS, hasil panennya lumayan, cuma makanya persiapan itu penting. Kalau tambak plastik, kita bisa sterilisasi dengan baik, menggunakan oksidator kuat ataupun yang lain pun,
lebih bisa dikontrol dengan baik. Kalau untuk hasil lab, ini ada pertanyaan sekalian saja. Fermentasi meningkatkan nilai protein. Kalau saya tidak pernah mengujikan di lab, ini fermentasi ini meningkatkan protein, tapi dengan jalur kerjanya saya rasa dengan itu pasti bisa meningkatkan protein, walaupun signifikan atau tidaknya tergantung caranya, tergantung bakterinya. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Gumelar. Ada pertanyaan, ada masih banyak pertanyaan, cuman mohon maaf terlalu basic sehingga kita memilih pertanyaan-pertanyaan yang perlu konfirmasi dari peneliti dan saintis. Pertanyaan yang sederhana tapi mungkin menohok adalah apakah ada upaya kuratif seandainya kolam kita kena serangan AHPND. Kita tahu AHPND early artinya pada masa-masa awal, pada usia yang masih sangat dini dari gudang kita. Maka pertanyaannya kalau memang terserang pada sangat awal tersebut, apa tindakan kuratif yang kita bisa lakukan? Silakan Pak. Ya, Pak. Kalau untuk terkena AHPND yang di fase awal, memang AHPND memang pasti biasanya masuk di awal-awal. Yang pertama kita harus tahu fase apa dulu yang menyerang. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, fase inisial kah atau akut kah misalnya. Kalau fase terminal pasti sudah selesai. Kalau misalnya masih fase permulaan, saya rasa bisa diselamatkan dengan perlakuan-perlakuan yang seperti tadi misalnya. Cuma kalau untuk fase masuk akut, saya rasa akan sulit. Mendingan sterilisasi menyeluruh, semua pembawa dan sebagainya kita sterilkan. Mungkin seperti itu kalau untuk AHPND. Cuma lebih baik kita tahu betul statusnya seperti itu, ini sampai fase apa. Itu yang penting. Pengamatan kesehatan udang kita harus betul-betul paham dan teliti. Setiap hari kita lihat dan sebagainya, itu penting sekali. Menambahkan saja, jadi tadi yang meteran Pak Guno, kebetulan kan yang kita dilakukan oleh teman-teman ini, kita menggunakan pengkayaan di pakan. Nah, pengkayaan itu salah satunya adalah menggunakan jenis 3 bakteri tadi. Jadi prinsip Coron sensing kan sebenarnya memang bakteri yang sudah menyerang di lingkungan maupun di tubuh udang ini, ya, terutama di Vibrio paraemeticus itu kan sulit kita mengendalikan atau membasminya. Hanya dengan bisa mendesak atau mendorong dengan bakteri yang lain seperti yang dilakukan ada 3 jenis bakteri. Karena itu dengan cara seperti itu, kita lihat grafik yang disampaikan Pak Guno ini kan ada 2 kolam yang tidak dilanjut pengkayaannya, justru bakteri Vibrio penyebab AHPND itu masih bisa bertahan dengan baik dan pertumbuhan pun sampai bisa 140 hari. Nah, itulah menjadi penting sehingga memang mau tidak mau kita harus pencegahan kuratif dari awal. Nah, berkaitan dengan kalau kita menjadi momok atau penyebab masalah itulah Vibrio, maka memang dari awal kita harus selalu sudah mencegah Vibrio itu masuk. Jadi kita paham betul kalau Vibrio paraemeticus kan memang bisa datang dari mana, tetapi kaitannya dengan media, sebenarnya kan EHP dan AHPND itu dari dulu sudah kita lakukan, khusus untuk ditambak tanam yang agak kesulitan. Sehingga yang kita lakukan teman-teman adalah tetap pengeringan dan pengapuran dengan naikkan pH untuk membunuh itu. Tapi kalau tambak-tambak yang sudah lining, tambak misalnya beton, tambak dengan plastik itu sebenarnya lebih mudah. Karena prinsipnya mikrosuperodia apapun apabila kita hancurkan itu akan lebih gampang. Nah, penghancur yang paling efektif memang oksidaktor kuat. Nah, oksidaktor kuat maupun asam yang kuat, tapi lebih baik menggunakan oksidaktor yang kuat karena bahan selalu ada, sebagai contoh peroksida. Nah, itu dulu data-data yang kita kerjakan teman di Jepara, itu sampai dosis berapa sih? Ternyata kandungan 5% itu paling kecil, artinya kalau dosis peroksida itu 5%, itu sudah cukup bisa membantu mengeliminir bakteri maupun spora yang ada di media. Itu dulu kajian teman-teman di Lab Jepara, dan itulah menjadi SOP salah satu kita untuk perbaikan, terutama yang tambak lining, tambak plastik. Nah, kalau tambak tanah memang agak sulit karena
akan memerlukan, karena semakin, apalagi kalau lumpurnya semakin dalam, artinya penetrasi masalah spora maupun bibit penyakit dari bibit itu bisa semakin dalam. Makanya salah satu yang di tanah adalah memang oksidaktif secara alami, pengeringan dan pengaplikasi kapur supaya dia naik pH-nya, itu salah satu yang dilakukan teman untuk bisa membunuh itu. Nah, yang lebih penting lagi justru sebenarnya nanti Pak Guno tolong terangkan teknik-teknik yang dilakukan pada saat sudah terkena itu menarik, karena tadi banyak mengumpas konsep dasar, tapi yang paling perlu diketahui adalah dari konsep dasar itu aplikasi apa yang kita lakukan, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Nah, dari konsep yang sudah disampaikan Pak Guno, ternyata aplikasinya adalah bagaimana dia mempertahankan kualitas air supaya tidak terjadi goncang. Nah, yang bisa saya pantau adalah sebenarnya kalau bisa dari awal itu kita harus segera dibuat bakteri itu tumbuh. Makanya penggunaan di bulan pertama dia menggunakan perhitungan setiap 100 atau 1 ton pakan harus sudah disediakan, diseimbangkan dengan penambahan karbon sebanyak 150 kilo. Artinya perbandingannya adalah kurang lebih 15% di awal. Selanjutnya bulan kedua sudah mulai berkurang pada saat sudah terjadi konsep atau probiotik dan bioblok itu sudah mulai berkembang di dalam media. Itu yang kami lihat dari apa yang disampaikan Pak Guno itu. Jadi tambahan gitu, Pak Aris, terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah apakah belantik pada udang itu merupakan penyakit atau lebih cenderung bawaan genetik? Kemudian ada penanya juga yang mempermasalahkan bagaimana mengurangi keberadaan busa yang pada budidaya intensif sangat sering terjadi, bahkan sampai disebutkan tadi di dalam pertanyaan 60-70% menutup permukaan kolam. Bagaimana upaya preventif dan cara mengatasi munculnya busa yang berlebih pada budidaya intensif? Pertanyaan ketiga, kaitannya dengan pH yang disebutkan tadi, pada seberapa besar gap pH atau fluktuasi pH itu sampai bisa menimbulkan stres pada udang yang memicu munculnya penyakit. Pertanyaan berikutnya lagi adalah apakah metode sipon merupakan cara yang efektif untuk pencegahan penyakit dibandingkan metode penggunaan probiotik misalnya yang tujuan utamanya sama-sama untuk mengurangi load bahan organik pada kolam budidaya. Silakan Pak Guno. Oh, kalau belantik Pak, kalau untuk bisa juga genetik dalam udang itu kan ada beberapa persen kadang-kadang yang rata ataupun yang tidak. Kalau belantik juga bisa dari ya beberapa kali memang ada udang yang belantik dari gen bisa terjadi. Tapi kalau untuk dari jika bukan dari gen itu biasanya dari EHP Pak. EHP pasti udangnya belantik. Itu sudah otomatis, terus konversi pakan pasti tinggi kalau untuk masalah belantik. Seperti itu Pak. Kalau untuk masalah sipon, saya dengar terakhir yang ada sipon. Kalau sipon memang efektif Pak, sudah saya jelaskan tadi, saya rasa efektif untuk kondisi tertentu. Cuma kalau untuk kondisi kami tidak melakukan sipon sama sekali, hanya mengeluarkan lumpur hanya dari tap air saja tiap hari, cuma 2 kali, 5% di bulan awal, 10% setelah 3 bulan. Kita menjaga kualitas air, pH pasti intinya pH rapat. pH rapat, membuat pH rapat kan sebenarnya banyak yang tanya seperti itu. Intinya kan pH dipengaruhi oleh apa, siapa yang menghasilkan, ya itu yang harus kita pahami karena di setiap daerah, di setiap kondisi beda-beda. Jadi pemahaman tentang dasar seperti itu yang kita pahami dulu karena tidak ada kunci utama dalam mengontrolkan ekosistem terlalu luas. Kita harus tahu setiap daerah punya karakteristik berbeda-beda. Range pH kami di bawah standarnya di bawah 0,5 Pak. Dan diusahakan sebenarnya di bawah 0,3. Sebaiknya kami lakukan seperti itu. Itu bisa didapat selain mengontrol probiotik, mengontrol plankton, salah satunya juga mengontrol kincir. Setting kincir itu penting. Di mana dia harus berada, di mana mengatur arus, dan di mana pengendapan terjadi. Jadi itu kita harus teliti dalam semua faktor itu, bukan hanya satu faktor yang dipahami. Yang belum terjawab adalah mengurangi busa yang berlebih, Pak. Kalau busa berlebih, kalau kita
tambak plastik mungkin busanya berlebih, Pak. Cuma mungkin ada bakteri filamen di situ dan sebagainya. Cuma kalau di tambak tanah itu jarang busa berlebih. Kalau tambak plastik busa berlebih, kita kadang-kadang mengeluarkan dari pembuangan atas, kadang-kadang kita ambil juga, tergantung. Kalau busanya putih kan tidak masalah, kecuali busanya tersebut berwarna kayak busa, kan busa macam-macam, ada busa yang kematian plankton, busa apa dulu. Kalau busa yang bahan organik lebih baik diambil. Mau diserok, mau lewat pembuangan atas, kan sekarang orang selalu pakai pembuangan atas saja supaya busanya menyingkir. Mohon izin nambahkan Pak Aris. Silakan Pak. Yang pertama melantik. Jadi memang melantik itu salah satu penyebab, bisa genetik, bisa penyakit, bisa pakan. Nah yang genetik ini memang itu dari induknya. Nah jadi pengalaman kita, kami juga lagi mengkaji ini untuk pengembangan induk di kita. Jadi kami punya induk banyak di Takalar, silakan kalau hatchery menggunakan, itu khusus memang untuk produksi induk. Memang saya mengakui ketahanan cukup tinggi, tetapi pertumbuhannya agak lambat dibanding yang F1, tetapi ini untuk konsumsi tradisional cukup menarik, karena dengan target size 80 itu bisa tercapai dalam waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Namun demikian, memang melantiknya masih sekitar 20%. Nah ini baru kita kasih terus, artinya salah satu genetik. Nah melantik yang karena pakan itu bisa. Jadi kami mengkaji dulu, ini gini, filosofinya adalah udang ini sebenarnya bersaingnya sangat kuat. Jadi yang besar akan makan terus, yang kecil akan ketinggalan. Kalau pemberian pakan kita tidak kita atur, itu bisa yang besar semakin besar. Nah, teknik yang kita lakukan adalah mungkin perhitungan jumlah dosis sudah betul, tetapi frekuensinya tidak pas. Nah, waktu itu kami mengkaji 4, 5, 6 sampai 8 kali. Ternyata secara teknis yang paling bagus tidak beda nyata. Artinya kalau pakan dalam cutu kita berikan semakin sering, ternyata sifat makan udang terus makan itu yang besar akan terus. Nah, teknik yang kita lakukan adalah mengurangi frekuensi. Akhirnya kalau memang dengan cara frekuensi itu memang pertumbuhan rata-ratanya akan meningkat, tetapi ring antara yang besar dan yang kecil itu bisa mulai menurun. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, kaitannya dengan Pak Guno PH tadi sudah jelaskan. Ring pH itu sangat ditentukan oleh apakah plankton. Yang jelas kalau memang planktonnya itu terlalu dominan, maka ring pH akan selalu jauh gitu. Bisa lebih di atas 1 antara pagi dan sore. Makanya dari di konsep Pak Guno, di awal dia kejar supaya plankton tidak tumbuh, tidak menjadi plankton, sehingga memperbanyak menggunakan sumber karbon, molase dengan dosis tadi. Hampir kalau pakan 1 ton itu kurang lebih sudah digunakan molase 150 kilo atau hampir 15% di bulan awal. Nah berikutnya mulai kurangi karena sudah terjadi proses sistem probiotik sudah mulai berkembang, maka dominasi plankton sudah mulai banyak, maka sumber karbon mulai dikurangi karena juga sumber karbon itu dasarnya adalah dari sisa pakan. Yang terakhir menarik sipon. Jadi ini banyak sekali kajian kami di 2016, banyak WFD muncul setelah sipon. Karena apa? Sebenarnya dalam tambak keseimbangan itu masih perlu sumber nitrogen. Kalau sumber nitrogen dalam bentuk sisa pakan lumpur itu dihabiskan, nah, makanya sering terjadi setelah disipon akan terjadi goncangan air. Oleh karena itu menurut saran kami memang itu kondisi. Kalau memang kondisi belum stabil, mungkin penyiponan perlu dipertimbangkan betul. Nah, teman-teman yang dilakukan teman adalah kita hanya membuang melalui sintradin yang sudah terkumpul di tengah, artinya masih terdapat sisa-sisa organik sisa pakan itu sebagai sumber energi untuk pembentukan probiotik atau membentuk bioblok yang ada di dalam tambak. Tambahan. Terima kasih Pak Aris. Dalam konteks VIPAR, disinfektan jenis apakah yang paling efektif, paling sensitif untuk menanggulangi Vibrio parahymnoticus? Kemudian pertanyaan kedua adalah aplikasi probiotik pada pakan dalam proses dalam konteks pengayaan pakan tadi, mana yang lebih efektif? Menggunakan coating atau top dressing dicampur begitu saja, atau dengan menggunakan fermentasi? Ya Pak, untuk disinfeksi Vibrio sebagai standar saja kami masih menggunakan kaporit di awal siklus. Sebelum masuk air kita gunakan kaporit 30 ppm saja.
Saya rasa sudah cukup untuk standar budidaya yang awal. Vibrio hasilnya menurun dengan signifikan. Untuk disinfeksi mau pakai TCCA kan tinggal persentase klorin. Yang kedua untuk coating atau fermentasi, kalau kami menggunakan binder Pak, untuk pengayaan pakan, mau lignopon, mau prokol dan sebagainya terserah. Setelah kita, jadi sebenarnya begini, kalau kami tidak memfermentasi lama pakan di suatu tempat tertentu sehingga supaya kualitasnya tidak berkurang pakan tersebut, kami hanya mengaktifasi bakteri tersebut dan bahan-bahan yang diinginkan di tempat lain selama beberapa saat, kemudian kita tambahkan binder dan kita campur ke pakan. Kalau metode seperti itu yang kami lakukan dibanding fermentasi pakan dalam waktu yang tertentu. Ya, saya kira itu cukup jelas. Jadi memang prinsipnya kalau kita paham betul bahwa sumber APND adalah berasal dari Vibrio, adalah bakterial. Sehingga memang setidaknya pada saat awal itu memang kita coba habiskan atau kita eliminir itu, kita gantikan dengan bakteri yang bermanfaat. Kita dorong untuk itu tumbuh. Memang itu agak makanya dalam sistem ini pada saat awal-awal kita mendorong untuk tumbuhnya prebiotik dalam bentuk bacillus lactobacter itu kan agak sulit karena memang perlu sumber energi. Nah, sumber energi itu adalah dipaksakan untuk memang dari karbon yang kita masukkan ke dalam sana. Itu aja Pak. Kalau memang yang lain ya kalau di persiapan selalu teman-teman masih menggunakan oksidator kuat, peroksida, terutama untuk yang di dinding, di bagian itu, karena itu lebih efektif dan lebih efisien, lebih cepat. Dan dampaknya karena reaksi dari peroksida itu kan menjadi oksigen dan air. Dan pengalaman sebelum kita lakukan ke lapangan, kita uji coba di lab, tadi dengan dosis 5% peroksida itu menjadi lebih sudah efektif. Artinya kalau kita beli baru jerigen peroksida itu kan kandungannya 50% itu. Artinya kalau baru mungkin diencerkan menjadi 10 kali, tapi kalau sudah tersimpan lama itu juga jadi penurunan. Nah, ideal kami kita encerkan sampai 10 kali atau 5 kali, artinya ring paling minimal kalau bahannya sudah lama kita 5 kali. Jadi 1 liter itu kita tambah air bersih 5 kalinya, itu bisa kita semprotkan secara langsung di pematang tambak untuk mengatasi Mycosporidia ataupun spora dari bakteri yang menempel di dinding-dinding atau di plastik-plastik tambak itu. Itu yang paling efektif untuk menstabilkan air. Itu Pak Aris, terima kasih. Terima kasih Pak Subito. Kami persilahkan Bapak Ketua Umum Forum Udang Indonesia, Pak Budi Wibowo untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Haris. Para hadirin semua, masalah penyakit udang ini menurut perhitungan dari para tim ahli FUI itu berakibat kurang lebih menurunkan produksi di kisaran 20% angkanya. Jadi sebenarnya cukup besar akibat yang ditimbulkan oleh berbagai penyakit udang itu. Artinya apa? Artinya kalau dengan upaya kita secara bersama mengatasi penyakit udang, insya Allah produksi nasional udang Indonesia akan tumbuh lumayan besar, karena angka 20% itu juga sangat besar juga itu sebenarnya. Jadi ini akan kalau bisa kita lanjutkan sehingga nantinya SOP penanggulangan AHPNT yang dibuat oleh Pak Direktur KKE, Pak Tinggal dengan tim akan segera bisa terselesaikan dan bisa kita sosialisasikan bersama-sama ke seluruh petambak di Indonesia sehingga masalah AHPNT ini bisa sedikit teratasi.